Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Iraivan, menceritakan kisah seorang polisi bernama Arjun yang berupaya menangkap pembunuh berantai. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Deknung 4667, Doni Emmanuel Roberto 7900, Cucu Jubaida G9F, Catur Ratnawati 6833, Rajdit Boy Pratama 4626, Bani Toipur 4782, Leina Lin 6345. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Ciri-ciri pembunuh berantai ini meninggalkan catatan dengan senyuman khas di tempat kejadian perkara, dan dia bertanggung jawab atas pembunuhan gadis-gadis muda yang kejam, dan investigasi polisi Arjun pun dimulai. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang asisten komisaris polisi bernama Arjun. Arjun dikenal sebagai polisi yang kejam, di mana ia tidak segan-segan membunuh para penjahat saat melakukan penyergapan tanpa mempedulikan protokol penangkapan standar. Dan hal itu selalu membuat para atasannya marah. Orang-orang di departemennya pun melabeli Arjun sebagai seorang psikopat. Tetapi tidak dengan teman baik Arjun, yaitu Andrew, yang selalu membela dan melindungi Arjun. Andrew memiliki seorang istri bernama Jasmine. Mereka baru saja dikaruniai seorang putri. Andrew juga memiliki adik perempuan yang bernama Priya. Priya yang selama ini menyukai Arjun dan ingin sekali menikahinya. Akan tetapi Arjun menutup diri dan belum siap menjalin hubungan asmara dengan siapapun, karena ia sadar memiliki banyak musuh di luar sana yang bisa membunuhnya kapan saja. Lalu scene pun berlanjut ke 5 tahun setelahnya, di mana terlihat pada malam hari seorang gadis yang baru saja keluar dari pub diculik oleh seorang pria. Lalu gadis itu pun disekap di sebuah rumah. Ternyata pria tersebut adalah seorang psikopat bernama Brahma. Gadis itu pun lalu disiksa dan dibunuh dengan cara sadis. Dua hari setelahnya, mayat sang gadis pun ditemukan di pinggir pantai dengan kondisi kedua mata yang sudah dicungkil. Penemuan mayat gadis itu pun menggemparkan kota, karena ternyata sudah ada 4 pembunuhan dengan pola yang sama dalam 5 bulan terakhir. Komisaris polisi pun langsung membentuk tim operasi khusus yang dipimpin oleh Arjun dan Andrew untuk menangkap pelaku. Namun setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan dan pencarian, Andrew dan Arjun belum menemukan petunjuk apapun tentang pelaku. Sementara pembunuhan terus bertambah, di mana Brahma selalu menculik korbannya saat malam hari, dan ia menyiksa dan membunuh para korban demi kepuasan dan kesenangannya sendiri. Karena tidak ada kemajuan dalam kasus ini, masyarakat pun mulai melakukan protes dan meminta polisi untuk segera menangkap psikopat tersebut, yang membuat komisaris mendapatkan banyak tekanan. Hingga akhirnya Andrew mendapatkan lokasi Brahma dan ia pun langsung pergi ke sana. Di perjalanan, Andrew mengirimkan pesan kepada Arjun untuk segera datang ke lokasi yang ia kirimkan atau lokasi Brahma. Di lokasi, terlihat Brahma sedang membawa seorang gadis yang baru ia culik. Saat Andrew dan timnya sampai ke lokasi, yaitu di sebuah gudang, ternyata Brahma lebih dulu melihat mereka. Ketika Arjun tiba di lokasi dan masuk, ia pun terkejut melihat teman-teman polisinya yang sudah mati. Juga ada Andrew yang dalam kondisi kritis sambil menunjukkan posisi Brahma. Saat Arjun ingin pergi mencari Brahma, Brahma justru muncul di belakangnya. Arjun yang murka langsung mengajar Brahma, tetapi Brahma tidak melawan dan justru tertawa. Hingga akhirnya polisi tiba di sana dan menghentikan Arjun. Arjun langsung membawa Andrew ke rumah sakit, sedangkan Brahma
terus tertawa ketika ditangkap oleh polisi. Setelah melakukan 12 pembunuhan dalam 6 bulan terakhir, Brahma akhirnya ditangkap. Sementara korban terakhir yang bernama Salu berhasil diselamatkan. Saat tiba di rumah sakit dan sebelum masuk ke ruangan operasi, Andrew berpesan pada Arjun untuk menjaga pria. Namun sayangnya, saat dilakukan tindakan, nyawa Andrew tidak bisa diselamatkan dan Andrew pun meninggal dalam tugas. Melihat sahabat terbaik yang sudah tidak bernyawa, membuat Arjun benar-benar sangat terpukul dan menangis. Begitu juga dengan Jasmine dan pria yang datang ke rumah sakit. Setelah melakukan pemakaman dan doa untuk Andrew, Arjun memberitahukan pria kalau ia akan pindah ke rumah mereka jika pria dan Jasmine mengizinkan. Setelah itu, Arjun yang selalu merasa bersalah dengan kematian Andrew, ia pun memilih mengundurkan diri dari kepolisian. Lalu ia pun pindah ke rumah pria dan Jasmine demi menjaga mereka seperti permintaan Andrew sebelum meninggal. Beberapa bulan pun berlalu, di mana Arjun, pria, dan Jasmine membuka kedai kopi bersama. Sedangkan di penjara selama 1 minggu, Brahma rutin dilakukan pemeriksaan mental oleh dokter psikolog, yaitu Dr. Mugam, di rumah sakit polisi. Untuk mengetahui apakah Brahma normal atau mengalami gangguan mental. Dari pemeriksaan juga interview, Dr. Mugam mendapatkan hasil dan Dr. Mugam memberitahukan polisi yang bertanggung jawab yaitu SCP Mani. Jika Brahma tidak mengalami gangguan mental apapun dan polisi bisa membawanya kembali ke dalam tahanan. Tetapi tiba-tiba asisten Dr. Mugam memanggil dan mengatakan kalau Brahma ingin berbicara dengan dokter secara pribadi. Malam harinya, pria merayakan ulang tahun Arjun di rumah yang juga dihadiri oleh kerabat mereka. Dan salah satunya adalah SCP Mani dan juga dokter otopsi, yaitu Dr. Yoga yang memiliki seorang putri bernama Divya. Divya sudah seperti adik sendiri bagi Arjun. Setelah pesta berakhir, Mani mendapatkan telepon dari bawahannya yang memberitahukan jika Brahma melarikan diri dari rumah sakit, yang membuat Arjun kembali teringat dengan Andrew. Esok malamnya, polisi pun menemukan mayat Dr. Mugam di bagasi mobilnya dan putrinya diketahui menghilang 2 hari yang lalu. Sedangkan di rumah Arjun mendapatkan surat yang ternyata surat tersebut dari Brahma yang membuat Arjun menjadi panik. Namun malam itu, Arjun dan pria harus menghadiri undangan dari ayah Divya, di mana Divya menyanyikan sebuah lagu di acara tersebut. Esoknya, mayat putri dari Dr. Mugam ditemukan polisi dengan kondisi yang sama seperti korban-korban yang lain. Dan teror Brahma kembali menebar di kota, yang membuat komisaris kembali membentuk tim yang kali ini dipimpin oleh SCP Frank dan Mani. Akan tetapi, di tempat lain, Brahma kembali menculik seorang gadis pada malam hari. Pembunuhan pun kembali terus terjadi, yang membuat polisi sangat kewalahan, terutama Mani yang tiba-tiba mengalami serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Arjun pun langsung pergi ke rumah sakit, begitu juga dengan komisaris. Arjun mengira jika Mani terkena serangan jantung akibat banyak minum dan merokok. Akan tetapi, Mani memberitahukan jika hal ini terjadi karena ia mengalami stres dan takut. Sudah 1 minggu ia kurang tidur karena kasus ini. Mani pun menambahkan dalam penggalannya, selama 32 tahun, ia tidak pernah menemukan kasus pembunuhan yang kejam seperti ini. Sejak melarikan diri dari rumah sakit, pembunuhan yang dilakukan Brahma semakin mengerikan. Saat Arjun keluar dari ruangan Mani, ia pun mendapatkan telepon dari ayah Divya yang memberitahukan jika Divya belum pulang ke rumah. Setelah 2 jam pulang dari kelas dansa yang berada di dekat rumah, ia sudah membuat laporan pada polisi. Dan Dr. Yoga pun meminta Arjun untuk segera datang ke rumah. Saat Arjun tiba di rumah, polisi pun sudah berada di sana. Arjun meminta Dr. Yoga untuk tidak perlu khawatir dan ia akan berusaha menemukan Divya. Arjun lalu menemui Murugan, mantan bawahannya, dan bertanya tentang situasinya. Apakah Divya benar-benar telah diculik? Murugan mengatakan kalau mereka sedang mengumpulkan informasi, tetapi mereka belum yakin apakah Divya telah diculik. Mendengar itu membuat Arjun marah karena sudah 3 jam penyelidikan, tetapi mereka masih belum menemukan motifnya. Murugan pun menjelaskan
kalau berdasarkan penyelidikan sejauh ini, sepertinya Divya telah diculik. Divya meninggalkan kelas dansa yang berada di ujung jalan utama dekat rumah pada pukul 18.30. Saat itu, Divya masih terlihat dari CCTV hingga di ujung jalan utama. Tetapi setelah itu menghilang dan mereka hanya menemukan ponsel Divya di sana. Arjun lalu meminta Murugan untuk mengumpulkan semua penghuni yang tinggal di sekitaran sini. Kemudian Arjun pun memberitahukan jika Divya tetangga mereka telah diculik di sekitaran jalan utama. Arjun bertanya apakah ada dari mereka yang melihat sesuatu yang mencurigakan antara pukul 6 hingga 7 sore tadi. Dan ternyata ada anak kecil yang memberitahukan jika ada mobil berwarna marun yang terparkir di jalan. Mendengar itu, Murugan memberitahukan jika mobil kijang berwarna marun tersebut baru saja pergi. Dan mobil tersebut ada di sini ketika mereka tiba. Alasan mobil tersebut menarik perhatian sang anak karena saat ia sedang bermain kriket bersama temannya di jalan lingkungan rumah. Bola yang ia pukul tidak sengaja mengenai dan memecahkan kaca mobil tersebut yang terparkir di jalanan utama. Bola pun masuk ke dalam mobil dan ada seorang pria di dalamnya. Mereka yang ketakutan mulai berlari namun bukannya keluar dan memarahi mereka. Pria tersebut justru tetap di dalam mobil dan hanya melemparkan bolanya keluar. Mendengar itu, Arjun meminta Murugan menunjukkan foto lokasi penculikan dari korban-korban sebelumnya. Dan dari foto yang ditunjukkan, Arjun pun melihat mobil yang sama yang juga terparkir di TKP sebelumnya. Arjun kemudian menghubungi ruang kontrol utama dan meminta petugas di sana untuk memeriksa mobil kijang berwarna marun yang melintas di jalanan raya Nagar antara pukul 9 hingga 10 malam tadi. Arjun menyadari kalau pelaku menculik korbannya dari titik buta, di mana tidak ada CCTV yang dipasang di sana. Setelah berhasil dan membuat korbannya pingsan, pelaku tetap berada di tempat yang sama selama 3 jam. Karena itulah, mobil pelaku tidak terlihat di CCTV dalam jangka waktu terjadi penculikan. Tidak berselang lama, petugas ruangan kontrol menemukan mobil pelaku dalam CCTV jalan, dan mereka pun langsung memberitahukan Arjun kemana arah mobil tersebut. Arjun pun langsung bergegas menyusul mobil pelaku hingga akhirnya Arjun berhasil menemukan tempat Brahma menyekap Divya. Ia pun menemukan Divya di dalam ruangan. Akan tetapi, Arjun terlambat karena Brahma sudah lebih dulu menyayat leher Divya sebelum melarikan diri. Arjun yang panik langsung menggendong Divya ke mobil dan ingin membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi, di tengah jalan, Divya pun meninggal karena kehabisan darah. Arjun yang melihat adiknya sudah tak bernyawa sangat terpukul dan hancur. Begitupun dengan orang tua Divya yang hancur saat melihat putri Sematawa yang mereka sudah mati karena dibunuh oleh psikopat. Esoknya, Arjun dipanggil oleh komisaris karena Frank mengeluhkan apa yang dilakukan Arjun dalam kasus Divya. Sebab Arjun kini bukan lagi seorang polisi. Namun komisaris tidak terlalu menghiraukan dan justru bertanya bagaimana perkembangan kasus Brahma. Frank lalu menunjukkan foto yang mereka temukan di lokasi Divya, yaitu foto Salu, korban yang berhasil diselamatkan oleh Andrew dan Arjun saat penangkapan Brahma dahulu. Komisaris selalu bertanya bagaimana pendapat Arjun tentang ini. Arjun justru mengatakan kalau kemungkinan Brahma akan menculik Salu atau telah melakukannya. Karena setahunya, Brahma belum pernah membiarkan mangsanya lolos hidup-hidup, dan Salu adalah satu-satunya korban yang lolos. Jika alasannya melarikan diri dari penjara untuk membunuh Salu, Brahma pasti akan menculiknya. Dan benar saja yang dikatakan Arjun. Saat Arjun keluar, Frank mendapatkan informasi dari bawahannya kalau Salu menghilang, yang membuat komisaris sangat marah dan meminta Frank untuk segera pergi mencari tahu. Frank bersama bawahannya kemudian mendatangi seorang fotografer bernama Ganesh yang diketahui adalah kekasih Salu. Frank lalu menginterogasi Ganesh dan memberitahukan kalau Salu menghilang. Namun Ganesh dengan santai menjawab kalau Salu memang kekasihnya, tetapi Salu memiliki banyak kekasih lain, dan mungkin Salu telah kawin lari dengan seseorang. Frank pun memberitahukan kalau kemungkinan Brahma lah yang menculik Salu. Namun jawaban Ganesh sungguh aneh, di mana ia mengatakan kalau Brahma tidak perlu menculik Salu, karena jika Brahma menginginkannya, maka Salu yang akan pergi mendatangi Brahma. Ganesh lalu memberitahukan kalau Salu adalah seorang nempomaniak atau hiperseksualitas. Tidak peduli dengan siapapun, Salu akan melakukannya.
Ganesh pun memberitahukan jika tahun lalu saat Ganesh bertengkar dengan Salu, saat itulah Brahma menculiknya. Ganesh lah yang mengikuti Brahma dan berbagi lokasi kepada polisi. Namun saat itu, Ganesh melihat Salu sama sekali tidak takut pada Brahma, dan Salu justru menjadi terangsang saat disiksa oleh Brahma, dan hal itu justru membuat Brahma jatuh cinta pada Salu dan tidak jadi membunuhnya. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Ganesh yang terlihat bingung. Lalu Ganesh pun mengatakan pada Frank kalau Salu akan kembali. Akan tetapi malam harinya media pun memberitakan dan memperlihatkan video secara langsung di mana terlihat Salu sedang disekap di sebuah tempat. Melihat berita tersebut, Mani menelepon Arjun dan memberitahukan tentang penculikan tersebut. Tetapi Arjun mengatakan kalau ia sudah tahu dan sedang menuju ke lokasi. Mani pun terkejut dan meminta Arjun untuk tidak melakukan apapun dan membiarkan Frank dan polisi yang akan menanganinya. Namun Arjun mengatakan kalau Brahma berhutang padanya karena telah membunuh Ernuru. Arjun lalu memberitahukan lokasinya pada Mani, yaitu di gedung yang sama tempat ia menangkap Brahma dahulu. Di lokasi terlihat Brahma berjalan menghampiri Salu, namun tiba-tiba Arjun muncul dari belakang yang membuat mereka saling menyerang dan memukul. Arjun berhasil mengunci pergerakan Brahma. Lalu Arjun mengatakan pada Brahma kalau ia tahu jika Brahma bukanlah yang melakukan pembunuhan ini dan ada orang lain yang melakukan pembunuhan menggunakan nama Brahma. Arjun bertanya siapa orang tersebut, tetapi Brahma mengatakan kalau ia tidak akan memberitahukannya. Ia memang jatuh cinta pada Salu yang mampu merubahnya menjadi manusia normal untuk sesaat. Akan tetapi sebelum Arjun mendapatkan jawaban, Frank dan polisi tiba di sana. Melihat polisi datang, Brahma pun tertawa dan mengatakan kalaupun ia mati, Brahma lain akan tetap ada. Saat Brahma mencoba lari ke arah Salu, Arjun menahannya. Kemudian Frank langsung menembaknya berkali-kali dan tembakan itu pun mengenai lengan Salu. Brahma pun tewas di tempat. Tetapi Arjun menyadari kalau ini semua belum selesai. Dan benar saja, beberapa hari kemudian terlihat Brahma lain sedang menyekap seorang wanita, dan wanita tersebut ternyata adalah seorang model yang sebelumnya difoto oleh Ganesh. 2 hari kemudian, mayat model itu pun ditemukan polisi di tepi pantai dengan kondisi yang mengerikan, dan itu membuat komisaris dan polisi menjadi bingung karena Brahma sudah mati. Lalu siapa yang melakukannya? Arjun yang juga datang ke sana bersama Mani memberitahukan komisaris jika Brahma dan pembunuh ini melakukan koneksi yang kuat karena Brahma yang memberitahukannya sebelum dibunuh. Orang ini pasti orang yang sama yang membantu Brahma melarikan diri serta melakukan semua pembunuhan ini dengan meniru pola pembunuhan seperti Brahma. Frank mengatakan kalau itu tidak mungkin karena hanya 2 orang yang menjenguk Brahma di penjara. Selain seorang pengacara pemerintah, satunya lagi adalah seorang pastor yang melakukan pelayanan sosial untuk nabi. Namun Arjun sangat yakin jika yang melakukan 3 pembunuhan terakhir bukanlah Brahma, karena pola dan motif Brahma berbeda dengan yang sekarang. Malamnya saat Frank menemui komisaris, Frank mengatakan jika apa yang dikatakan Arjun benar, maka ia harus mencurigai Ganesh sebagai pelaku. Karena ketika ia pergi ke rumah Ganesh, ia melihat foto-foto korban Brahma di kamarnya. Terlebih lagi, Ganesh adalah pasien gangguan depresi dan menjadi pasien dari Dr. Mugam. Ketika Brahma menculik Salu, Ganesh mengatakan jika ia ada di lokasi, namun kini Ganesh menghilang. Esoknya, Arjun menemukan surat dari pelaku di kaca mobilnya yang menyuruh Arjun untuk segera menemukannya. Arjun yang kesal, ia pun pergi ke penjara untuk menyelidiki sendiri. Dengan memeriksa buku tamu di sana, dari penjaga, ia pun mengetahui jika pastor ketika datang memberikan pelayanan, terkadang ia membawa asisten untuk membantu. Mendengar itu, Arjun pun langsung pergi ke gereja dan menemui pastor. Arjun pun bertanya tentang asisten yang sering diajak pastor untuk pelayanan doa di penjara. Pastor mengatakan jika asisten yang sering ia ajak adalah seorang pria bernama Babu. Babu adalah seorang yang memiliki trauma pada Arjun dan disembuhkan oleh LSM mereka. Mendengar itu, Arjun pun terkejut. Pastor lalu mengajak Arjun untuk bertemu dengan Babu, dan ketika bertemu, terlihat raut wajah penuh ketakutan di wajah Babu
ketika melihat Arjun. Pastor pun mencoba menenangkan Babu dan mengatakan jika Arjun hanya ingin berbicara dan tidak akan menyakitinya. Kemudian pastor pun meninggalkan mereka. Saat berbicara berdua, Arjun pun bertanya, bukankah ia menangkap Babu setahun yang lalu? Dan Babu menjawab iya. Arjun terus menatap wajah Babu, tiba-tiba langsung menyeret Babu ke mobil dan membawanya pergi. Pastor yang melihat itu langsung menghubungi Frank dan memberitahukannya. Babu pun dibawa ke sebuah rumah tak terpakai oleh Arjun. Dan di sana, Arjun langsung mendorong Babu hingga jatuh, kemudian menginjak kepalanya. Arjun mengatakan kalau Babu adalah pembunuhnya. Arjun pun bertanya mengapa Babu menargetkannya. Tetapi Babu mengatakan kalau ia tidak melakukan pembunuhan apapun. Arjun yang sangat yakin kalau Babu pelakunya, ia pun lalu mematahkan jari Babu agar Babu mengakuinya. Tetapi Frank dan polisi tiba di sana dan menghentikan Arjun. Frank pun sangat marah dengan apa yang dilakukan Arjun. Tetapi Arjun mengatakan kalau Babulah pembunuhnya. Namun Babu mengelak dan mengatakan kalau Arjunlah pembunuhnya. Arjun ingin menjebaknya seperti yang pernah terjadi pada tahun yang lalu. Babu melanjutkan jika malam itu ia melihat Arjun menculik Salu, yang membuat Arjun terlihat panik. Komisaris bersama Mani pun tiba di sana dan komisaris bertanya pada Frank apa yang sebenarnya terjadi. Frank mengatakan jika Babu melihat Arjun menculik Salu. Arjun pun mengakui jika memang ia yang menculik Salu, kemudian menyekap dan mengirim video penyekapan kepada media. Dan hal itu ia lakukan hanya untuk memancing Brahma keluar, karena hanya Brahma yang tahu siapa pelaku lainnya. Dan kenapa Salu? Kecurigaannya muncul saat ia menemui Salu karena Salu menolak perlindungan polisi, padahal hidupnya dalam bahaya. Mendengar jawaban Salu dan cara bicaranya, ia mengatakan kalau Brahma tidak akan membunuhnya. Saat itulah ia menduga ada hubungan antara Brahma dan Salu. Karena itulah ia menculik Salu untuk memancing Brahma. Dan jika ia tidak melakukan itu, mungkin mereka tidak akan pernah mendapatkan Brahma. Mereka pun lalu memanggil Babu dan bertanya apa yang ia lakukan di sana saat Arjun menculik Salu. Babu pun menjawab jika ia kenal baik dengan Ganesh, karena Ganesh sering memberi pekerjaan fotografer padanya, dan Babu juga memiliki studio foto. Salu adalah kekasih Ganesh. Malam itu ia pergi ke rumah Ganesh untuk memberikan hasil cetakan foto. Tetapi justru melihat Arjun menculik Salu. Mani lalu menyuruh bawahannya untuk menghubungi Salu yang masih dirawat di rumah sakit. Akan tetapi di rumah sakit, terlihat Ganesh masuk ke ruangan Salu, kemudian melumpuhkan perawat, lalu menculik Salu dari sana. Mengetahui Ganesh yang menculik Salu, komisaris pun memerintahkan Frank untuk menangkapnya. Namun Arjun mengatakan kalau Ganesh bukanlah pembunuhnya, tetapi Babu. Mendengar itu justru membuat komisaris marah kepada Arjun. Situasi di sana pun semakin kacau. Ketika pastor datang ke sana bersama awak media, pastor pun memberitahukan pada media apa yang dilakukan Arjun pada Babu. Apalagi ia baru tahu kalau Arjun sudah berhenti dari kepolisian. Seketika berita penangkapan paksa Babu pun menjadi viral di sosial media, yang membuat komisaris harus melepaskan Babu dan harus memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi di depan media. Sementara di tempat lain, Ganesh terlihat ketakutan. Saat Salu sadar dan ingin pergi, Ganesh pun menahannya. Ganesh mengatakan kalau asistennya Babu adalah psikopat, pembunuh yang sebenarnya, dan dialah yang menculik model Ganesh. Bahkan saat ia menelepon modelnya, Babu juga menjawab dan menyuruhnya untuk melupakan modelnya dan menjaga Salu. Tetapi Salu tidak mendengarkan Ganesh, yang membuat Ganesh marah dan memperingatkannya. Namun Salu justru menusuk leher Ganesh menggunakan garpu karena ketakutan. Di waktu yang sama, Babu tiba di sana. Sementara di kantor, komisaris saat sedang melakukan klarifikasi di depan media, Arjun yang melihat kelihatan foto dari kamera media. Ia pun teringat dengan fotografer di acara Ayah Divya dulu, dan itu adalah Babu. Arjun pun langsung pergi mendatangi studio foto milik Babu, dan Arjun mendobrak masuk lewat pintu belakang. Di dalam, Arjun kemudian memeriksa komputer kerja Babu, dan disitulah ia melihat file yang berisikan foto-foto para korban pembunuhan. Tetapi tiba-tiba Babu datang ke sana dan memergoki Arjun. Mendengar Babu menyanyikan lagu yang sama dengan yang dinyanyikan Divya di acaranya dulu, Arjun pun marah dan langsung memukuli Babu.
Babu berusaha melawan hingga ia akhirnya mengunci Arjun di dalam ruangan. Saat itulah Babu mengakui semuanya pada Arjun dengan bangga. Semua itu berawal 1 tahun yang lalu, di mana saat Arjun menangkap Babu karena berada di lokasi pembunuhan. Walaupun tanpa bukti, ia disiksa dengan sangat kejam di dalam penjara. Tetapi di sanalah ia bertemu dengan pastor. Setelah pastor membebaskan dan menjadikannya asisten untuk pelayanan doa, di sanalah ia bertemu dengan Brahma. Ketika melihat Brahma, Babu pun meminta izin pada pastor agar bisa berbicara dengan Brahma. Dengan alasan kalau Brahma pernah menghancurkan hidupnya, ia hanya ingin memaafkan Brahma secara langsung. Saat bertemu secara langsung dengan Brahma, Babu justru mengatakan kalau ia melihat Brahma melakukan pembunuhan saat di pabrik besi. Brahma bersembunyi saat polisi datang, tetapi ia justru mendatangi mayat tersebut yang membuat dia pun dijadikan tersangka utama oleh Arjun. Saat Brahma melihat mata Babu sebagai seorang psikopat, Brahma sadar kalau Babu juga memiliki jiwa psikopat seperti dirinya. Saat Brahma tahu kalau Babu sangat membenci Arjun dan ingin sekali membalas apa yang pernah Arjun lakukan kepadanya, Brahma pun memotivasi Babu untuk balas dendam, hingga tanpa sadar membangkitkan jiwa psikopat Babu sebagai seorang pembunuh yang kejam. Sebelum Babu pergi, Brahma meminta bantuan Babu untuk mengeluarkannya dari sini. Dan untuk mengeluarkan Brahma, Babu pun menculik putri Dr. Mugam, lalu mengancam dokter agar mengeluarkan Brahma dari rumah sakit. Setelah membunuh putri dokter, Babu masih merasa belum puas, dan rasa puasnya baru akan hilang jika ia melihat Arjun menderita. Karena itulah ia menculik Divya. Akan tetapi sebelum membunuh Divya, Arjun lebih dulu berhasil menemukan lokasi mereka, yang membuat Babu sangat ketakutan hingga akhirnya Brahma lah yang menyayat leher Divya. Kemudian mereka pun pergi. Tetapi kali ini Babu mengatakan kalau ia tidak akan takut lagi kepada Arjun. Babu pun lalu membuka pintu dan menyerang Arjun. Tetapi saat Arjun ingin melumpuhkannya, lagi-lagi Frank datang ke sana dan langsung membawa Arjun pergi dan melepaskan Babu. Arjun pun lalu dibawa ke kantor komisaris. Bawaan Frank memberitahukan Arjun jika memang benar kalau Ganesh bukan pelakunya. Karena saat mereka pergi ke rumah Ganesh dengan surat perintah, mereka justru menemukan Ganesh yang sudah mati di dalam kulkas. Di kantor komisaris pun marah karena Arjun sudah bertindak terlalu jauh tanpa bukti. Namun Arjun memberitahukan jika Babu memang pelakunya dan dirinya adalah target Babu. Babu sudah mengakui itu semua saat di studio. Saat ia mencari bukti di komputer Babu, Arjun justru menemukan aplikasi CCTV di monitor. Dan saat diperiksa, ternyata Babu menyekap seorang wanita di suatu tempat. Babu memasang kamera di sana dan mengawasinya dari studio. Arjun menemukan alamat IP dari kamera dan mengirimkannya kepada Mani. Mani pun lalu menambahkan saat ia dan polisi pergi ke lokasi tersebut, mereka pun menemukan seorang gadis yang dirantai. Setelah diselidiki, ia pun mengetahui kalau gadis tersebut telah berulang kali diperkaos oleh Babu selama lebih dari 1 tahun. Dan yang paling membuat sedih adalah gadis itu ternyata adik perempuannya sendiri. Mengetahui itu, komisaris pun langsung memerintahkan Mani untuk menangkap Babu. Akan tetapi saat di perjalanan, Arjun justru mendapatkan telepon dari Jasmine yang menangis ketakutan. Jasmine mengatakan kalau Babu menculik Sophie putrinya. Babu akan memberitahukan di mana lokasi Sophie jika Arjun menemui mereka di gereja. Arjun bersama Frank lalu pergi ke gereja untuk bertemu Jasmine. Jasmine lalu membawa mereka kepada Babu. Arjun yang marah langsung menjabak rambut Babu dan menyuruhnya memberitahukan di mana Sophie. Namun hal itu justru membuat Babu marah karena ia tidak melihat wajah ketakutan di muka Arjun walaupun ia mengancam akan membunuh Sophie. Itu membuatnya sangat kesal. Babu lalu meminta Jasmine untuk mengikuti semua perintahnya jika ingin Sophie selamat. Lalu Babu pun mengajak Jasmine dan Arjun untuk pergi dengannya di lokasi Sophie. Sebelum pergi, Frank memberikan senjata pada Arjun untuk berjaga-jaga. Di jalan, Babu terus membuat Arjun marah dan ia sangat menikmatinya. Arjun pun mencoba bersabar hingga ia berhasil menyelamatkan Sophie nanti. Lalu ketika Babu menghitung 1-3, Jasmine tiba-tiba melompat keluar dari mobil mengikuti perintah Babu sebelumnya. Jika ia ingin Sophie selamat, melihat Arjun menderita, Babu pun sangat senang.
Jasmine lalu dibawa oleh Frank dan polisi ke rumah sakit, sementara Babu mengambil senjata yang dipegang Arjun, lalu mereka melanjutkan ke lokasi Sophie, yaitu di sebuah gudang besi. Saat sampai, karena Babu menyinggung soal pria, Arjun pun marah dan memukuli Babu. Lalu Arjun bertanya di mana pria. Babu mengatakan kalau ia akan memberitahukannya jika Arjun membiarkannya membalas pukulan Arjun. Setelah Babu puas mengajar Arjun, ia pun menunjukkan ke arah karung di tempat sampah yang membuat Arjun panik. Babu lalu melarikan diri di dalam gudang, sementara Arjun saat membuka karung, ternyata mayat di dalam karung tersebut adalah mayat Salu. Ia membuat Arjun merasa lega. Di waktu yang sama, pria datang ke sana karena atas perintah Babu untuk menukarnya dengan Sophie. Mereka lalu masuk ke dalam gudang mencari Sophie. Tetapi mereka menemukan Sophie yang disandra oleh Babu. Babu pun meminta pria untuk ditukar dengan Sophie. Pria pun setuju, lalu menghampiri Babu. Namun saat Babu menangkap pria dan melepaskan Sophie, Arjun mengambil pisau dari celananya, lalu langsung melamparkannya dengan mengenai mata Babu. Akan tetapi, Babu sudah terlebih dahulu menyayat leher pria. Tidak berselang lama, polisi pun tiba di sana dan langsung membawa mereka ke rumah sakit. Setelah dilakukan tindakan medis, pria akhirnya selamat. Begitupun dengan Jasmine yang sudah melewati masa kritis. Sedangkan Babu yang juga selamat dari kematian. Ketika dia tersadar, ia justru melihat berita di TV, di mana diberitakan jika Babu yang dicurigai polisi sebagai psikopat ditemukan telah dibunuh secara brutal. Polisi tidak dapat menemukan keberadaan pembunuh berantai atau psikopat yang sebenarnya. Mendengar itu, dokter pun merasa bingung dan mengatakan jika berita itu tidak benar, tetapi Mani mengatakan pada dokter jika ada psikopat di departemen mereka. Lalu Mani pun mengajak dokter keluar untuk menjelaskannya, yang membuat Babu sangat ketakutan. Setelah semua orang keluar, Arjun lalu masuk ke ruangan Babu, yang membuat Babu menjadi ketakutan setengah mati melihat wajah Arjun, dan film pun berakhir.